Salam. 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 Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan ini ada suatu tema suara Tuhan yang baru. Tenang loh. Ini aku. Ini firman Tuhan, aku di belakang saya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tenanglah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama dasari kebenaran firman Tuhan ini untuk memberikan waktu dan kita menerima rema dari Tuhan pada saat ini yang memberikan kekuatan di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Kita baca mulai surat buka di HP saudara lebih abadi itu. Matius 14 mulai baca mulai ayat yang ke-26 sampai ayat 31. Saya akan buka perbeaan masih ingat kadang-kadang lupa begitu saudara ya. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Dan kami mohon ini yang bisa baca dengan lantang gitu dibacakan. Mulai ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31 itu aja. Semuanya sudah menemukan dan kami mohon Bapak saya lupa namanya tapi saya ingat karena gedungnya itu luar biasa. Berapa? Matius pasal yang 14 26 ayat sampai ayat 31. Suaranya mantap saudara. Oleh sebab saya minta untuk menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Silakan. Iya. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai 31. Iya. Firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Iya. Terima kasih. Ada kata yang terakhir. Hei, orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Saudaraku, setelah Tuhan Yesus Kristus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang lebih, Alkitab mencatat, saudaraku, dengan dimulai dari apa yang ada, 2 ekor ikan, 5 ketur roti, lalu dibagi-bagikannya. Ya. Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, kata-kata berkat, bagi-bagikan, maka mujizat Tuhan terjadi. Dengan 2 ekor ikan, 5 ketur roti, 5.000 orang lebih itu makan kenyang dan sisa. Setelah itu Tuhan Yesus Kristus merasa capek. Mungkin para manusia, aku tak mau naik. Aku mau berdoa. Aku mau ketemu sama Bapa. Aku kan bersekutu dengan Bapa. Itu manusia. Manusia Yesus. Ya, ingin ketemu, ingin berhubungan dengan Bapa. Kamu mendahului, menyeberanglah danau ini. Ya, aku tak doa. Ya, aku tak tinggal bersama-sama Bapa. Ya, nanti berdoa bersekutu dengan Bapa. Mulailah. Ini perintah murid-murid Tuhan menyeberang. Dia naik perahu, terus pun naik perahu sudah diakan, lalu menyeberang. Apa yang terjadi? Ya, setelah dia menyeberang hanya berapa mil aja.
murid-muridnya ada dalam perahu kehidupannya. Apa yang terjadi? Badai itu datang, mau menenggelamkan, mau menghancurkan perahu kehidupan itu. Saudara Tuhan Yesus Kristus, maka timbullah suatu ketakutan. Ya, Tuhan bicara dengan ini supaya langsung aja supaya terima. Dalam kehidupan kita dilatih Tuhan untuk berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman untuk menyeberangi bahtera kehidupan ke depan. Yang kita ini generasi yang terakhir. Di zaman Roh Kudus tidak ada generasi lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup masuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, dalam kehidupan kekal akan banyak menghadapi tantangan dan goncangan-goncangan yang mau menggulingkan perahu kehidupan kita. Nah ini terjadi dalam Alkitab, banyak kita tuliskan dalam Alkitab. Apa yang terjadi? Ya tentunya saja ketakutan yang terjadi. Murid-muridnya itu. Lalu dia katakan, karena tidak bersama Yesus. Walaupun kita tidak bersama Yesus, tapi kita harus percaya bersama Yesus. Itulah iman. Itulah suatu keyakinan. Setelah dia benar, timbul suatu ketakutan yang luar biasa. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang ada di gunung tadi sedang berdoa tadi? Secara fisik memang dia ada di gunung, dia ada di surga. Tetapi rohnya ada di sini. Roh yang ada di tengah-tengah kita, yang siap menolong saudara, yang siap meneduhkan badai saudara, yang siap untuk menyembuhkan saudara. Amin. Waktu kemarin saudara, di sini gak tahu ya, mungkin Yusi atau Bapak sudah menengok siapa itu yang sakit masuk rumah sakit Pak Yohanes Papua. Siang hari saya ditelepon sama Ketua Sinode, Pak Paulus tengok lagi gitu. Pak Yohanes Papua masuk rumah sakit, tolong hubungi segera. Saya masuk rumah sakit di ICU, infeksi SAR karena bencana. Pada waktu saya telepon hubungi, dia nggak bisa yang angkat anaknya, HP-nya sekarang. Aduh Pak, dengan pesimis dia mengatakan, biar Bapak aja memberi biar Bapak diberikan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Ya Bapak kondisinya kritis. Dia masuk ICU, tidak bisa bernapas susah. Dia diimpus macam-macam banyak sekali di ICU itu. Dia cuma tersengal-sengal. Berikan waktu 10 menit, saya sampai di ICU. Ya untung ada mobil ya, saya meluncur masuk sana di depan sambil dengan wajah yang optimis, anaknya itu datang. Saya lihat Tuhan Yesus Kristus. Timbul ya tentunya dalam perasaan apapun juga, baik secara manusiawi kami juga menghadapi itu. Lalu saya bisa masuk. Waktu saya masuk, ini pun ini tidak boleh masuk Pak, dari jauh aja. Itu orangnya. Namun saudara Tuhan Yesus Kristus itu betapa
Apa yang dikatakan firman Tuhan diharapkan supaya harus memiliki iman di dalam situasi apapun, juga menghadapi badai itu, menghadapi tantangan apapun, harus memiliki iman. Firman Tuhan mengatakan tanpa iman kamu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Harus memiliki iman. Dan pada waktu itu muncullah firman itu dalam hati. Dalam Yosua 1 pasal yang kelima, 6, saya katakan, setelah Tuhan mengatakan jangan takut, tidak seorang pun bertahan menghadapi engkau, sebab aku akan menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Ya, 1 ayat 5-6. Lalu ada embel-embel lagi. Karena Yosua waktu itu juga dalam keadaan takut ya. Ada bangsa Israel yang dikenal keras tengkuk tegar hati. Setelah mendengar firman Tuhan timbul suatu keyakinan, lalu dikatakan setelah ada iman, iman itu harus diperbuatkan. Yang pertama kali harus perkatakan. Perkatakan iman itu siang dan malam. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau roh ada dalam hatimu dan firman itu ada dalam hatimu, maka kita harus keluarkan. Minta apa saja, Tuhan akan berikan. Begitu. Ini dasarnya. Ada roh, ada firman, lalu diperkatakan. Di rumah sakit itu yang mencekam suasananya, karena banyak, ada yang sini nangis, ada yang ini sudah mau dalam hati saya, karena saya tidak bisa berkata-kata yang keras, dan saya mengatakan perkataan iman dengan suara yang kecil, katakan, Bapak, kau tahu kami merindukan Dia semua, karena percaya pada firman. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus, amin. Saya pamit pulang. Ya Pak, karena waktunya nanti aja sore ini mau cuci darah sebentar lagi. Ini biasa. Saudara kan Tuhan Yesus Kristus telah membuat waktu malam. Saya tunggu karena anaknya begitu pesimis. Jam berapa pagi? Lewat WA kalau ya, WA grup yang katakan, puji Tuhan, Bapak perkembangannya baik, dan pada akhirnya pada selalu baik. Semuanya sudah bisa bernapas, dicabut apanya yang di sini itu oksigennya, dan sudah membaik. Lalu tunjukkan wajahnya tanpa alpas, kemudian kesembuhan terjadi. Harus memiliki iman. Saudara datang ke tempat ini mencari Tuhan, tapi harus ada iman. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ya. Barang siapa berpaling pada Allah, harus percaya Allah itu ada. Itu. Selama Allah itu ada, Allah akan memberikan upah kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Datang dengan Tuhan. Akhirnya aku butuh pertolongan. Tidak salah. Allah itu kasih. Tuhan, aku butuh kekuatan. Lemah, ada persoalan banyak. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Tuhan, aku butuh ini, pertolongan, ulurkan tangan-Mu. Saya butuh duit, Tuhan. Salah enggak? Boleh. Dengan tulus apa adanya, bicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta dengan iman dan percaya. Datang, terima kasih. Lalu mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Allah itu hadir di atas pujian umatnya. Firman Tuhan, lihat nama Tuhan. Saya
Saya kena percaya kalau sudah punya iman seperti ini. Apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan beri. Bukankah di dalam firman Tuhan Mazmur 37 ayat yang keempat? Apa itu? Apa Mazmur 37 ayat yang keempat? Disuruh menerima berkat dulu, ya, atau bersyukur dulu, atau muji Tuhan dulu. Saya tanya, ayo, Ibu Dini, Mazmur pasal 37 ayat 4. Bersyukur dulu, baru berkat. Artinya di situ bergembiralah dalam Tuhan, lalu aku akan apa? Memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Angel, saudara. Udah masalah begini kok suruh mengucap syukur, suruh memuji Tuhan, kok iso? Paulus disilas dalam keadaan sekarang, istilahnya sekarang itu dipasung, berdarah-darah dan apa? Ya toh, harusnya Tuhan tolong jamaahku, sembuhkan, kuatkan, tidak. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, mengundang apa kalau memuji Tuhan? Mengundang hadirat Tuhan. Apa pada waktu si Daud itu menghadapi Saul yang kerasukan itu? Apa yang dilakukan? Dia ambil kecapi, memetik kecapi. Dengan tujuan apa? Mengundang, main gitar itu, nanti kita mengundang apa? Hadirat Tuhan. Supaya kalau Allah hadir, kuasa Tuhan melepaskan roh jahat yang ada pada Saul itu. Amin. Yang terikat akan dilepas. Saya memberikan suatu survei penilaian gereja Kristus ini, tapi saya tidak begitu menyandung bahwa gereja ini adalah ibadah baik pujian ini banyak. Ya, titik-titik ada main plus kan. Tetapi itulah kerinduan kami. Karena ada misi, ada suatu tujuan, ada suatu iman. Dalam suatu ibadah yang kita menerjemahkan adalah kita perlu memuji, menyembah Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, sehingga yang datang terikat terlepas, yang sakit disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Ada damai dalam hati. Amin. Itu dalilnya, itu rumusnya, ya, Tuhan, untuk meneduhkan badai. Ya, nanti kita nyanyi, meneduhkan badai, membelah laut dan sebagainya. Yang pertama kali harus ada iman. Katakan, tenanglah, tenanglah, tenanglah. Aku ini jangan takut. Aku ini loh, yang dulu bersama Musa dapat lakukan. Setelah Tuhan itu bicara, angkat tongkatmu, apa yang terjadi? Laut terbelah. Lalu juga Tuhan bicara, itu aku ini aku, I am as I am. Tidak ada nama Allah. Orang suatu orang mendiskusikan Allah itu ada namanya Allah, I am. Allah adalah Allah, tidak ada nama. Dan Allah itu siapa? Aku ini jalan kebenaran dan hidup. Aku ini roh kehidupan. Aku ini yang awal dan akhir. Adalah Yesus Kristus. Mengatakan, angkat tongkatmu Musa. Ada dua. Ngomong sama Yosua, sudah. Setelah kamu berdoa ya, lihat itu pengangkat tabut itu. Setelah mengangkat tabut, ikuti dia. Dan kami perintahkan pengangkat tabut, kaki yang pertama kali celupkanlah sungai Yordan itu, maka sungai itu akan terbelah. Itu kuasa Tuhan. Luar biasa. Harus ada iman. Yang dikasih Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ada iman ya, sungguh-sungguh ya, supaya benar-benar ada suatu apa ya, yang terjadi gitu kan. Sesuatu yang dapat dialami gitu. Kalau ada suatu ada proses ya.
Yang kedua, tadi sikap menghadapi yang pertama kali harus ada iman. Yang kedua adalah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, fokus. Ya. Tadi saya agak sedikit gagal fokus. Gagal fokusnya apa ya? Waktu kami menyembah Tuhan, saya mengingat ayat firman Tuhan itu nanti apa ya? Tak buka nih, lalu disebut sama berdiri Pak. Gagal fokus saudara. Saudara Tuhan Yesus, jangan sampai gagal fokus. Tetap percaya. Jangan melihat gelombang. Jangan melihat gelombang, tapi lihatlah Tuhan Allah yang besar. Ya. Besarnya tantanganmu, lebih besar Tuhanku. Ku berserah kepada luar biasa saudara. Ya saudaraku, kita lihat aja ini contoh yang tidak perlu dilihat, tidak perlu ditiru ya. Tapi itu kenyataan yang seperti terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat aja di dalam ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 17. 2, tetap fokus sama Tuhan, jangan sampai goyah, jangan sampai bimbang. Ya, tetap fokus. Gimana Erlin? Fokus. Iya, fokus. 2 Raja-Raja 6 15 17. Itu fokus, harus fokus. Dan lihat itu. Fokus. Jangan sampai goyah. Jangan sampai bimbang. Tetap percaya. Itu iman seperti itu. Ya, sudah temukan? Tolong dibaca. Ya. Saya keras. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celaka. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, terus? 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Terus? 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Iya. Bujangnya melihat sekelilingnya apa? Tentara orang Aram, tentara musuh. Ya kan? Lalu melihat itu, waduh, celaka Tuhan. Ini perkataan yang tidak bisa membangun iman, tapi yang merobohkan iman. Celaka Tuhan. Lalu ini namanya Elisa kan orang beriman kan, gitu. Ya, lalu diubah. Dia fokusnya tidak kepada Tuhan, tetapi fokus kepada melihat fakta yang menyerang kehidupan kita. Lalu mulai apa yang dilakukan Elisa? Berdoa. Lalu suruh buka matanya. Elisa melihat apa yang sekelilingnya Elisa. Apa saudaraku? Tadi apa yang sekelilingnya Elisa? Tentara dari Allah yang berapi. Luar biasa. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu katanya siapa itu? Yosua dan Kaleb. Ya. Luar biasa. Apakah mampu saudara mengatakan begitu? Dalam situasi apapun harus. Itu perkataan iman. Apa yang dikatakan jadi. Dalam Mazmur pasal 23, Allah itu dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah memberikan perintah, pasti ada.
Allah berkata-kata pasti jadi. Roh Allah melayani, kelam jadi. Manusia jadi. Kita juga punya firman. Katanya bilu-bilu Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh bilu-bilu Tuhan menyembuhkan. Kata perkataan iman itu mengundang kuasa Tuhan, hadirat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam keluarga saya mulai anak, cucu semuanya. Kemarin periksa dokter, buat pilek, panas, dingin semuanya. Istri saya tambah yang tidak bisa berjalan, tambah menumpuk, ya. Tapi puji Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk berdiri tegak dengan iman dan jangan goyah. Apapun yang terjadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melawan umat-umatmu ini, anak-anakmu yang panas supaya dingin dan semua kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, sehingga anak-anak bisa memuliakan nama Tuhan kembali dalam hati, sudah sehat, bisa main-main lagi. Kalau yang sakit sudah pulih dan sembuh dan sebagainya bisa ibadah. Perkataan iman untuk mengundang hadirat Tuhan. Katakan dengan iman, jangan ragu-ragu, harus fokus. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Tadi malam ada seorang yang dari sana menyatakan, Pak, saya sudah kena SP3. SP3 itu apa? Aku nggak ngerti akhirnya. Apa Yohanes? Johan apa? SP3 itu apa? Itu cicilannya itu loh, enggak gitu loh. SP3 diberi, waduh, lah gimana? Ya, saya sudah berhubungan dengan mereka yang untuk membela itu dan seperti itu. Karena apa? Memang masalah ekonomi sekarang seperti ini. SP3. Oh, ya sudah, minta pada Tuhan, doa sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tolong, saya tidak tahu apa yang harus kita katakan. Saya percaya pada firman Tuhan. Allah itu dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dan burung gagak itu tidak sanggup digerakkan Tuhan untuk ngirim roti. Ini hamba susah, jatuh tempo dan SP3. Bagaimana nanti kalau rumahnya itu disegel lagi? Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada bermustahil. Ada dewan itu dari kelompoknya orang Kristen yang membela orang-orang begini, sehingga bisa ditunda, bahkan akan diperjuangkan untuk mendapatkan keringanan. Loh, ya, puji Tuhan terjadi. Ya, saya tidak akan lanjutkan. Yang penting kita bertindak dengan iman. Amin. Amin. Begitu juga kita mulai berubah. Tuhan, saya butuh tempat tinggal yang bagus, Tuhan. Yang ada tempat parkir, dan nanti yang bisa untuk ibadah bersama seluruh injili bisa berodong-odong datang. Boleh tidak ngomong sama Tuhan begitu, kata-kata iman? Boleh tidak? Boleh. Ya saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sediakan Tuhan tempatnya. Minta, berkata-kata dulu dengan iman, dan tetap fokus, tetap pergumulan, tetap berseru kepada Tuhan seperti yang Petrus. Tidak fokus, iya, tenggelam. Lalu apa yang dilakukan lagi kalau sudah seperti tahu jerit, tolong Tuhan. Sudah. Tangannya diluruskan. Sahabat Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun jadi pergumulan, sekali lagi, firman itu bukan hanya didengar, bukan hanya direnungkan, tetapi harus dilakukan. Itu namanya orang bijaksana. Dan kamu menjadi orang, menjadi rumah yang kuat, yang tidak dihancurkan dengan apa? Banjir yang melanda, badai yang melanda,
tetapi tetap kuat dan kokoh. Sehingga Tuhan mengatakan, Petrus, kamu ini batu karang, di atas batu karang ini aku dirikan. Kuat imannya. Saudara yang kasih luar biasa. Ya, kira-kira semuanya sudah mendengar kan? Firman Tuhan ini tadi. Jangan takut. Saya mengatakan demikian, tenanglah. Ini aku. Ibu-ibu, jangan takut. Yang sekarang ini sedang melihat ekonomi semakin merosot, pun dan kita susah dalam masalah ekonomi bagaimana, khawatir apa yang nanti kita makan, apa yang akan terjadi seperti itu ya, pasti akan terjadi. Jangan takut, ada Tuhan. Aku ini jangan takut. Sampai Yesaya 41 itu bisa ngomong dengan jelas. Ayatnya keberapa ya? Ini 10 kalau nggak salah ya. Ini bahasa apa lah ya? Apa itu? Jangan takut sebab aku menyertai kamu. Lalu dua, jangan bimbang sebab ini aku Allah. Yang yang menguatkan kamu, yang meneguhkan engkau, yang memegang tangan kananmu dan membawa suatu kemenangan. Jangan takut. Ada Tuhan. Allah itu hidup, terbukti lewat sejarah benar. Yesus itu adalah Tuhan. Wes, kurang apa nih dunia? Protes. Dan dongeng nyata. Allah yang hidup bangkit dari kematian, firman jadi manusia, dan terbukti dalam pelayanannya sampai saat ini Tuhan bekerja. Orang sakit bisa disembuhkan dengan mujizat. Ya, orang lumpuh dapat berjalan, ekonomi lumpuh ya bisa berjalan. Dalam kekurangan Tuhan limpahi berkat Tuhan, ajar berserukan ajar janji Tuhan, Allah dapat mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam Yesus Kristus, dan tinggal percaya saja, tinggal yakin dan percaya. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang, tidak perlu khawatir. Anakku harus gede-gede ini, biaya hidupnya bagaimana? Memangnya anakmu itu? Iya, memang lahir dari mungkin dia, tapi itu anak Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, menjaganya seperti biji matanya Tuhan. Percaya. Lah bagaimana itu suami saya tidak kerja, suami gini? Lah ya, betul. Tapi ada firman suami itu Tuhan Yesus. Allah yang hidup luar biasa. Enggak perlu takut. Ini memberikan kekuatan. Yang menjamin hidupmu adalah Tuhan Yesus. Tidak usah ngurus asuransi. Aku tidak punya asuransi BPJS nih. Saya sudah dekat ya. Tapi asuransinya Tuhan yang ngurus semua. Amin. Harus percaya, harus yakin. Tenanglah, aku ini. Kita punya Tuhan yang ada di samping saudara, yang ada di sebelah saudara, yang ada dalam saudara, siap menolong saudara. Berserulah kepadanya seperti Petrus, banyak kelemahan. Tuhan tolonglah, pasti tolong kan? Dan sampai tenggelam, begitu juga. Tolonglah, aku butuh Tuhan, butuh apa saja. Allah itu mau mendengar, pasti mendengarkan. Pasti tolong. Yesus tolong. Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah pembuat mujizat luar biasa. Itu di dalam Kejadian kata Allahku itu adalah pembuat keajaiban, dan kuasanya tidak pernah berubah. Pembuat mujizat mulai dari dulu kala, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menjawab saudara pada
pada saat dia berseru kepadanya, karena kita punya Allah yang hidup, yang memperhatikan saudara pada saat ini, ada di tengah-tengah kita, ada di depan saudara. Tinggal berseru kepadanya, dia pasti lakukan sesuatu. Yang resah kita akan sembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, saudara. Itu iman kita, keyakinan kita. Biarlah apa yang kami sampaikan tertanam, tertulis di dalam roh hati saudara. Iman sudah semakin kuat dan teguh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama nyanyikan satu pujian dan kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Nyanyikan dengan iman, saudara ya. Sekali nyanyi lama. Mungkin saudara, wah sekarang ini wajahnya, mukanya agak sedikit, agak gitu, ada tenung-tenungannya gitu ya. Dan sekarang nanti akan wajahnya kelihatan cemerlang ya. Pada Musa turun gunung, wajahnya percaya. Oke, saudara.